wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Baik, pada siang hari ini saya pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada hari ini kita masuk pada pertemuan ke-6, yaitu membahas tentang pembangunan sektor industri. Nah, bila kita melihat bahwa banyak sektor ya yang dimiliki oleh setiap negara. Nah, pada kesempatan ini dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia kita akan membahas tentang pembangunan sektor industri dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih detail lagi, nah pertama sekali kita paling tidak harus tahu pada pembangunan sektor industri di Indonesia ini apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan industrialisasi sehingga kita bisa membahas lebih jauh. Nah, baik. Nah, kita akan bahas yang pertama sekali adalah industrialisasi. Nah, bila kita melihat kata industrialisasi itu adalah kata kunci bagi negara yang sedang berkembang. Kenapa sampai pada hari ini kita masih masuk ke dalam negara berkembang? Nah, ya yang jelasnya untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan yang tidak terkecuali dalam hal ini termasuk Indonesia. Pak, akhir-akhir ini kan Indonesia sudah termasuk negara maju. Bisa, tapi menuju negara maju. Nah, baik, di sini dijelaskan sedikit bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, industrialisasi itu dapat diartikan sebagai usaha yang menggalakkan industri dalam suatu negara. Nah, dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan pada sebuah negara, industrialisasi itu bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah atau value added. Nilai tambah seperti apa? Seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai sektor utama, hal ini sangat terkait banyak sekali sektor-sektor lain. Selain kita berbicara tentang bahan baku, kita juga berbicara tentang sumber daya manusia. Selain sumber daya manusia, kita berbicara tentang proses. Selain proses, kita berbicara tentang bagaimana memasarkan produk itu nantinya. Nah, hal ini sangat terkait dengan maksud utama daripada industrialisasi, yaitu dengan adanya perkembangan industrialisasi, maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya. Sebagai contoh, dengan adanya industrialisasi kita tahu bahwa untuk pengolahan suatu barang itu diperlukan yang namanya pabrik. Pabrik itu membutuhkan apa? Investasi, membutuhkan modal yang besar. Kemudian pabrik itu setelah kita butuh modal, kita perlu apa? Prosesnya, teknologinya. Nah, setelah itu jadi sebagai sebuah industri atau manufaktur, nah di dalam manufaktur itu terdiri dari berbagai macam hal sebagai pelengkap. Contoh, adanya bahan baku. Artinya apa? Di sektor industri itu akan terkait dengan bahan baku. Nah, pada saat kita berbicara tentang bahan baku, akan terkait lagi tentang bagaimana memfasilitasi bahan baku itu untuk bisa sampai ke industri-industri tadi atau manufaktur. Nah, untuk sampai dari industri ke manufaktur, kita butuh apa? Adanya sumber daya manusia, adanya transportasi, adanya gudang untuk tempat menyimpan raw material, adanya raw material bisa dibagi lagi dengan berbagai macam. Nah, ini semua tergantung aturan main atau standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh sebuah industri. Setelah itu barulah bahan baku itu akan diproses. Diproses dengan menggunakan cara atau caranya juga sesuai dengan ketentuan yang dibuat. Sehingga apakah dia mesti menggunakan sumber daya manusia full atau dia menggunakan sebagian sumber daya manusia sebagian teknologi atau menggunakan teknologi secara penuh. Nah, hal ini sangat terkait dengan dikatakan apakah dia negara berkembang atau negara maju. Jika dia dikatakan negara maju, secara otomatis akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang dilibatkan di dalam proses pembuatan produk atau jasa. Nah, setelah produk atau jasa itu dihasilkan atau berwujud, paling tidak juga harus ada lagi gudangnya atau warehouse-nya. Selain daripada gudang bahan baku, juga ada gudang finish good. Nah, finish good ini juga bisa membutuhkan banyak lagi hal-hal lain. Contoh, dia butuh teknologi, dia butuh sumber daya manusia, dia butuh alat-alat, dia butuh fasilitas. Nah, kita melihat bahwa di negara maju mereka menggunakan ban berjalan, menggunakan lift, menggunakan berbagai macam cara. Dan bagi negara berkembang dia menggunakan forklift, dia menggunakan gerobak dorong sebagai penghantar finish good dari pabrik ke
warehouse. Dan berbagai macam lain lagi, ya katakanlah di gudang nanti dia menggunakan metode yang FIFO dan LIFO, kemudian setelah itu barang pada saat didistribusi ke transporter dia menggunakan alat lagi yang lain. Nah, ini juga membutuhkan berbagai macam fasilitas atau sarana prasarana. Baik, itu sekilas yang bisa kita gambarkan untuk berbicara tentang industrialisasi. Nah, mungkin pada subbab ini barangkali ada yang belum jelas, silakan. Atau barangkali ada mau mengajukan pertanyaan namun masih butuh waktu. Baik, bagi yang butuh waktu silakan Anda konsultasi dengan teman-teman lain. Silakan kalau tidak sempat menyampaikan pada saat ini, Anda silakan mengajukan pertanyaan, dikumpulkan jadi satu kepada ketua kelas untuk di WA kepada dosen pengampu mata kuliah. Baik, selanjutnya saya akan lanjut dulu dengan pembahasan subbab berikutnya. Setelah kita menjelaskan tentang industrialisasi itu sendiri, paling tidak kita juga harus bercerita sedikit tentang faktor-faktor pembangkit industri di Indonesia. Kenapa kita bicara Indonesia? Karena industri yang saat ini kita jalankan untuk Indonesia. Baik, sebentar ya. Halo ya, sebentar ya, Mas. Sebentar ya. Saya sedang ada kelas sebentar. Nah, baik, faktor-faktor pembangkit industri, terutama untuk di Indonesia. Nah, di sini saya akan jelaskan bahwa di dalam berbicara tentang faktor-faktor pembangkit, yang pertama kita harus tahu pertama sekali struktur organisasi. Nah, di dalam struktur organisasi kita bicara apa? Nah, di dalam struktur organisasi kita diminta untuk paling tidak mampu melakukan inovasi dalam jaringan institusi pemerintah dan swasta yang melakukan impor. Untuk apa? Ingat, kita mampu membuat struktur organisasi agar kegiatan inovasi, yaitu dalam jaringan institusi pemerintah maupun swasta, untuk melaksanakan kegiatan seperti ekspor atau impor, ya. Tapi yang jelas pemerintah dan swasta yang melakukan impor dalam hal ini sangat terkait sekali nih dengan industri. Yang kedua, setelah itu paling tidak kita selain kita berbicara tentang struktur organisasi, kita akan berbicara tentang ideologi. Nah, kalau berbicara tentang ideologi berarti paling tidak kita harus mampu memperluas. Nah, kita harus mampu memperluas sikap dalam menentukan pilihan, yaitu untuk mengembangkan suatu teknologi. Ya, contoh yang saat ini kita jalankan dengan apa, kemudian kita sebaiknya ke depan berbuat apa sehingga teknologi itu sehingga ideologi itu bisa diterapkan secara baik dan benar. Baik, setelah kita berbicara tentang struktur organisasi, kita berbicara tentang ideologi, ada satu lagi yang paling penting kita bahas tentang faktor-faktor pembangkit industri, yaitu kepemimpinan. Karena kepemimpinan harus cermat dalam mengambil keputusan. Kemudian karena berpengaruh terhadap kepercayaan pasar. Nah, dalam hal ini sangat dibutuhkan kepemimpinan yang mampu untuk membuat keputusan yang sesuai, kepemimpinan yang bisa berkomunikasi dengan customer, kepemimpinan yang mampu membuat segala sesuatu menjadi baik dan benar. Artinya begini, jika pemimpin itu bisa menggerakkan, ingatlah pemimpin itu harus mampu menggerakkan. Karena di dalam kepemimpinan itu dia harus memiliki apa yang namanya manajemen. Manajemen itu tidak salah kalau kita katakan merupakan ilmu dan seni untuk menggerakkan orang-orang dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efisien dan efektif. Nah, jika kita berbicara tentang ilmu dan seni untuk menggerakkan orang-orang, berarti di dalam organisasi harus ada pemimpin. Nah, pemimpin berperan tadi untuk menggerakkan orang-orang. Agar apa? Tujuan itu bisa tercapai secara efisien dan efektif. Nah, kalau kita ambil contoh dekat, bila kita berbicara tentang pasar, bahwa di pasar itu sebagai seorang pemimpin dia harus bisa memberikan masukan kepada timnya pada saat dia melakukan promosi, pada saat dia melakukan penjualan, pada saat dia melakukan negosiasi kepada konsumen. Yang dikatakan pemimpin yang profesional itu adalah pemimpin yang mampu menjelaskan atau pemimpin yang mampu menggerakkan orang-orang untuk mereka bisa membeli di saat mereka tidak butuh terhadap produk itu. Itu loh yang dibilang profesional.
Dan itu ilmunya nggak ada itu. Selain daripada dia mampu menjelaskan bahwa produk ini gunanya untuk apa. Nah, artinya bahwa di saat kita ingin menjadi sebagai seorang penjual, paling tidak kita harus tahu dulu yang dijual itu apa, proses buatnya seperti apa, penggunanya itu siapa. Barulah bisa dia melakukan bahwa dia akan menjual barang ini kepada orang yang perlu dan yang tidak perlu. Dan dia pasti punya keyakinan bahwa setiap yang disampaikan mereka mesti beli, sekalipun mereka tidak butuh pada saat itu. Nah, itu profesional ya. Baik, kita lanjut dulu sebelum kita bahas lebih jauh. Sehingga dengan demikian saya berharap Anda sudah punya kantong-kantong pertanyaan untuk apa dan bagaimana, kemudian seperti apa pertanyaan yang akan Anda ajukan. Karena berbicara tentang pasar, berbicara tentang pengalaman. Berbicara tentang pengalaman, dalam arti bukan pengalaman adalah sebagai guru daripada guru, tetapi pengalaman itu harus mampu diimplementasikan. Artinya, dengan teori sedikit, dia bisa bekerja dengan banyak. Gitu. Tapi jangan pula sampai bekerja-bekerja, tetapi dia tidak punya investasi. Artinya bekerja-bekerja tanpa investasi, dia tidak akan maju-maju. Tetapi jika dia bekerja dan berinvestasi, maka usaha itu akan menjadi maju. Silahkan Anda buat pertanyaan. Baik, saya lanjut. Setelah kita berbicara tentang faktor-faktor penghambat, faktor-faktor pembangkit industri, nah kita masuk kepada faktor-faktor penghambat. Artinya apa? Setelah dia maju, ternyata majunya kok di kecepatan tertentu saja. Bagaimana? Kok dia terhenti itu? Nah, artinya mesti ada faktor-faktor penghambat. Baik, sekarang kita masuk ke dalam faktor-faktor penghambat industri. Sebenarnya tidak mesti di Indonesia, karena kita berada di Indonesia, makanya kita bahas faktor-faktor penghambat industri di Indonesia. Yang pertama, keterbatasan teknologi. Nah, jika kita melihat bahwa maju dan berkembangnya sebuah industri itu sangat ditentukan oleh faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong tadi atau faktor pembangkit sudah kita sebutkan bahwa adanya struktur organisasi, adanya ideologi, adanya kepemimpinan. Saat ini kita bahas tentang faktor penghambat. Yaitu pertama adalah keterbatasan teknologi. Apakah benar keterbatasan teknologi merupakan faktor penghambat untuk berjalan dengan baiknya sebuah industri? Di sini dikatakan karena apabila bidang teknologi kurang dikembangkan, maka akan menghambat pertumbuhan industri di Indonesia. Kita ambil contoh dekat, bahwa apakah benar teknologi kurang dikembangkan, maka akan menghambat pertumbuhan industri. Yang pertama, industri itu akan maju jika teknologinya maju. Jika teknologinya baik. Saya ambil contoh dekat. Saat ini, jika kita mendengar bahwa adanya minuman salah satu aqua. Anda pernah dengar minuman aqua? Kemudian bila saya munculkan satu lagi, Anda pernah mendengar minuman Le Mineral? Kemudian Anda pernah mendengar minuman aqua cup yang lain? Aqua yang lain maksudnya. Contoh murah Aqua, ya namanya murah ya. Teknologi kan pasti murah. Nah, sekarang kita ambil satu contoh. Benarkah teknologi yang dikembangkan itu akan membangkitkan atau akan menghambat industri? Di sini dikatakan apabila bidang teknologi kurang dikembangkan, maka akan menghambat. Sekarang kita lihat bahwa apakah benar Aqua itu sudah menggunakan teknologi yang mutakhir? Anda bisa lihat. Kemudian apakah benar Le Mineral itu juga sudah menggunakan teknologi yang biasa-biasa saja? Apakah benar Aqua Cup yang lain yang namanya murah Aqua menggunakan teknologi yang murah? Yang pasti untuk di zaman global, di zaman modern ini, setiap kegiatan selalu menggunakan teknologi yang mampu untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan produktivitas yang tinggi. Artinya apa? Apabila teknologi itu semakin baik, maka hasilnya juga akan semakin baik. Apabila hasil semakin baik, maka keuntungannya akan semakin baik. Kapan keuntungannya akan semakin baik? Jika produk yang dihasilkan itu bermutu. Ingat, mutu itu bukan mahal, tapi mutu itu adalah sesuai dengan persyaratan. Jadi teknologi itu sudah mengacu kepada persyaratan yang diinginkan oleh si konsumen. Kita masuk yang kedua.
Apakah benar faktor-faktor penghambat industri itu adalah kualitas sumber daya manusia? Tadi yang pertama adalah kualitas teknologi atau keterbatasan teknologi. Kemudian yang kedua kita masuk kepada kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya. Nah, apa yang dimaksud dengan kualitas sumber daya? Nah, dalam hal ini kualitas sumber daya itu dapat diartikan sebagai terbatasnya tenaga profesional di Indonesia menjadi penghambat pertumbuhan industri. Saya ambil contoh dekat bahwa di negara maju itu, jika dia kepengen mengembangkan industri, maka upaya yang dia lakukan sejalan atau seiring antara bagaimana dia menciptakan sumber daya manusia yang mengarah kepada industri, kemudian industrinya itu kemudian perdagangannya itu bergerak kepada industrialisasi. Contoh, mungkinkah suatu negara itu akan punya tenaga yang profesional jika dia sudah mulai masuk ke negara maju, tetapi untuk menciptakan orang-orang yang memiliki teknologi sumber daya yang profesional itu tidak diciptakan. Itu juga nggak bisa. Sebagai contoh, dengan adanya modernisasi, paling tidak Indonesia butuh tenaga ahli, tenaga teknik. Nah, kalau dia butuhkan tenaga ahli dan tenaga teknik, kenapa tidak dia mendirikan perguruan tinggi yang profesional di bidang itu? Atau contoh lain, dia bisa munculkan ITB yang lain. Artinya tenaga yang siap digunakan untuk manufaktur. Nah, tenaga yang disiapkan untuk manufaktur itu adalah tenaga kerja. Tetapi yang dimaksud dengan tenaga profesional di sini itu tidak seperti itu. Kenapa? Yang dimaksud dengan profesional adalah tenaga yang sudah dipersiapkan untuk industri dan dia sudah bekerja lama serta mampu melihat perkembangannya. Jadi bisa dikatakan bahwa terbatasnya tenaga profesional di Indonesia menjadi penghambat pertumbuhan industri, dan ini benar. Kenapa di negara lain itu juga profesionalnya banyak? Dia tidak hanya mengambil dari negaranya sendiri, dia juga mengambil dari negara luar. Karena tenaga ahli dan profesional itu tidak hanya datangnya dari dalam negeri. Nah, artinya kita paling tidak punya persiapan. Bagaimana cara kita mempersiapkan tenaga profesional? Ya, paling tidak kalau dia bergerak di bidang manufaktur, kita mempersiapkan tenaga-tenaga yang ahli di bidang manufaktur. Kalau kita mau jadi sebagai tenaga pemasar seperti Singapura, kita mempersiapkan sumber daya yang sebagai tim pemasar, atau pendidikannya juga yang terkait tentang itu. Ya, itu salah satu contohnya. Baik, kita lanjut. Kemudian faktor-faktor penghambat yang lain adalah keterbatasan dana pemerintah. Nah, dalam hal ini keterbatasan dana pemerintah, di sini dikatakan bahwa terbatasnya dana pengembangan teknologi oleh pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur dalam bidang riset dan teknologi dapat menghambat pertumbuhan industri. Ini benar. Kenapa? Ya, kalau di negara lain biasanya sebelum dia melakukan aktivitas, dia selalu melakukan riset dulu. Dan tidak bisa kita pada saat kepengen memasarkan produk langsung terjun ke lapangan, itu justru biayanya akan lebih boros lagi. Tetapi jika dia riset dulu, jika dia melakukan penelitian dulu, paling tidak dia tahu. Contoh, di daerah timur, mereka berpenghasilan seperti apa? Di daerah Kalimantan dia berpenghasilan seperti apa, di daerah Sumatera dia berpenghasilan seperti apa, di Jawa dia berpenghasilan seperti apa. Sehingga kalau produk ini kita jual, itu pangsa pasarnya yang rendah, menengah, atau atas. Nah, ini peran daripada yang kita maksud dengan riset tadi. Ya, baik, itu penjelasan tentang faktor-faktor penghambat. Kemudian kita lanjut yang berikutnya, setelah kita mengenal faktor penghambat, bahwa ada penjelasan sedikit tentang para ahli. Kenapa dikatakan para ahli? Karena di sini Agus Gumiwang Kartasasmita juga termasuk Menteri Perindustrian ya pada masa yang lalu, yaitu pada masa atau periode 2019. Dia mengungkapkan bahwa sektor industri tekstil dan produk tekstil, ingat ya, sektor industri tekstil dan produk tekstil itu mencatat nilai ekspor sepanjang tahun 2019 itu mencapai 12,9 miliar US dollar. Ini merupakan salah satu sektor padat karya. Padat karya artinya membutuhkan banyak sekali tenaga kerja. Sektor tersebut telah menyerap tenaga kerja sebanyak 3,73 juta orang rutin dipakai ini.
Nah, kalau sudah seperti ini, artinya apakah kita mesti mengacu kemana lagi nih? Apakah ke industrialisasi? Boleh pada tahap berikutnya, tapi pada tahap tekstil pada saat industri tekstil dan produk tekstil ini masih berjalan baik, artinya kualitas produknya itu juga sudah diakui. Nah, kelanjutan daripada ini kita jangan mengekspor, justru kita buat lagi yang tahap berikutnya, teknologinya seperti apa sehingga setelah diolah oleh sumber daya manusia disempurnakan lagi gitu. Contoh, Anda tahu bahwa pakaian-pakaian yang diekspor, celana jeans yang diekspor itu dari Indonesia diekspor ke Singapura, sampai di Singapura dibuat lebar Singapura, dikirim lagi ke Indonesia. Nah, jangan sampai hal ini terjadi. Oke, ini beberapa penjelasan tentang kegiatan-kegiatan yang padat karya yang pernah dilakukan oleh Indonesia dengan menyerap tenaga kerja cukup banyak. Baik, kita lanjut. Dari penjelasan di atas, jadi untuk meningkatkan daya saing industri, terutama untuk tekstil dan produk tekstil, ya, ingat ya, jadi untuk meningkatkan daya saing industri tekstil maupun produk tekstil, banyak hal yang bisa dipacu. Misalnya, mempermudah ketersediaan bahan baku dan pasokan energi. Pasokan energi jika memang dia membutuhkan masih manual, silakan pakai tenaga padat karya. Jika dia membutuhkan yang lebih sempurna lagi, ya baru dia butuhkan mesin, industrialisasi. Nah, untuk bahan baku karena kita mempunyai tambang sendiri, kita punya hasil sendiri, ya kita kelola sendiri. Gitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang pantas kita sediakan, ada beberapa hal yang mungkin saat ini dengan kondisi jumlah penduduk yang banyak, kita lebih prioritas kepada sistem kerja padat karya. Baik, itu beberapa penjelasan tentang industrialisasi. Nah, ini beberapa catatan tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan keempat tahun 2019. Mohon maaf, angkanya angka lama, karena ini angka pasti. Nah, ini sudah berjalan ya. Pertumbuhan produk domestik regional bruto untuk periode tahun 2014 sampai 2019. Nah, di sini berdasarkan data Biro Pusat Statistik, sektor industri dan non-migas mengalami pertumbuhan dan kontraksi pada akhir tahun yang lalu, yaitu subsektor industri yang tumbuh antara lain industri makanan dan minuman, ya, yang cukup meningkat. Kemudian industri kimia, informasi dan obat tradisional. Kemudian industri tekstil, pakaian jadi, kemudian pengolahan tembakau. Dan akhir-akhir ini yang cukup semarak besarnya, yang bisa menjadi hasil daripada Indonesia yang diperkirakan bahwa tidak ada tandingnya, yaitu penghasil jarum suntik pengobatan untuk COVID ya. Walaupun di 2 tahun terakhir kita ada dilanda sebagai negara negara yang mengalami COVID, tapi saat ini kita sudah bisa menghasilkan pengobatan COVID. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga saudara-saudara sekalian bisa memahami dan bisa paling tidak tahu apa yang menjadi sasaran yang harus dilakukan ke depan dengan melihat perkembangan teknologi yang ada, kemudian bagaimana teknologi itu bisa dikembangkan, kemudian kapan teknologi itu bisa dikembangkan, dan kapan penggunaan tenaga kerja dengan menggunakan padat karya itu kapan yang sebaiknya digunakan. Baik itu kita lihat dari faktor-faktor penghambat maupun kita melihat dari faktor-faktor pembangkit atau pendorong. Nah, itu semua ada di dalam industrialisasi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Selanjutnya, saya persilakan kepada saudara-saudara untuk mengajukan pertanyaan. Jika tidak, silakan Anda mengajukan pertanyaan melalui grup WA ya. Baik, saudara-saudara sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya izin live ya.